Tanah seluas 5.870 meter persegi raib diduga disalahgunakan oleh oknum mafia tanah. Dari 10 ahli waris dari almarhum Muniroh warga Brebek IV Nomer 04 Surabaya. Melalui kuasa hukumnya, telah berkirim surat kepada IPEDA namun tak pernah diindahkan oleh IPEDA. Dasar dari tanah seluar 5.870 meter persegi diantaranya IPEDA nomor 697, Persil 42 kelas tanah D. Nomor 25/24 di Desa Kampung Rarga Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar. Itu teman-teman media yang sudah hadir pada malam hari ini, kita di sini kuasa hukum dari Bapak Jamal bersaudara, 8 bersaudara ahli waris dari Ibu Muniroh dan Bapak Ahmad Fatoni. Terkait permasalahan tanah perbatasan di Rungkut Menanggal dan Wadongasri, bermula ketika dari keluarga ahli waris Ibu Muniroh menemukan IPEDA. Ada surat IPEDA yang ditemukan oleh ahli waris terkait tanah yang berlokasi di Rungkut Menanggal, nomor pedok 697 Persil 42, di mana di lokasi tersebut banyak terdapat bangunan-bangunan ruko atau warung-warung kecil yang sudah lama beroperasi, dan di belakang di belakang bangunan ruko tersebut banyak terdapat bangunan-bangunan liar. Permasalahan terjadi ketika pada saat ahli waris, salah satu ahli waris yaitu Pak Jamal, menanyakan keberadaan terkait lokasi tersebut, bahwa dengan dasar IPEDA Pak Jamal menemui Pak Lurah di Rungkut Menanggal, di mana dari jawaban yang didapatkan bahwa ternyata tanah tersebut sudah ada sertifikat milik orang lain. Cuma yang jadi permasalahan, persilnya berbeda. Jadi ada SHM dengan persil 50 ya, persil 50. Jadi kemungkinan SHM tersebut patut diduga lokasinya di sebelahnya, bukan di lokasi objek yang menjadi permasalahan. Dan upaya yang sudah dilakukan oleh keluarga dan kuasa hukum, kita sudah melakukan minta klarifikasi dengan menyurati dari Kelurahan Rungkut, tetapi jawaban yang didapatkan tidak sesuai yang kita harapkan. Artinya jawabannya standar, bahwa itu kami belum bisa mengeluarkan data, dan kita sudah melanjutkan ke PPID Kominfo Pemkot Surabaya di hari Jumat kemarin. Kemungkinan di minggu depan kita sudah ada jawaban, dan kita juga meminta Kominfo PPID dengan melalui PPID untuk dipertemukan, tadi dimediasi dari keluarga Pak ahli waris dengan pihak Pemkot. Yang intinya kita minta klarifikasi, karena secara fakta di lapangan keluarganya sampai hari ini tidak merasa menjual tanah tersebut. Jadi kalau misalkan memang dari pihak lain itu pernah membeli, mohon ditunjukkan, dan itu tidak pernah ditunjukkan. Sempat terjadi ketegangan antara keluarga ahli waris Ibu Muniroh dengan pihak yang merasa mempunyai SHM tersebut, yaitu dari keluarga Lina Parlaungan ya, Erlina Nasution. Nah, beliau yang mengklaim mempunyai tanah tersebut, dan sempat juga dihadirkan dari pihak Pemkot yang diwakili Bapak Armuji, pihak kelurahan, polsek, dan tokoh-tokoh lingkungan setempat. Cuma tidak menemukan hasilnya. Artinya kalau misalkan memang klien kita itu bersalah, artinya yang dipasalkan dari pihak Bu Erlina itu kan
dikenakan pasal 167, artinya memasuki pekarangan. Pidananya kan ada. Cuma sampai hari ini alhamdulillah klien kita itu masih ya tetap aman-aman saja. Karena apa ya? Memang dari keluarga tidak pernah untuk menjual tanah tersebut. Itu luasnya berapa? Luas sekitar 6.000 meter persegi. Dan untuk saat ini beberapa warung yang sudah bergabung dengan keluarga ahli waris ada sekitar 8 warung ya, dari mulai barbershop 2 dan warung yang ikan bakar. Artinya kenapa sampai klien kami itu memasang pagar seng ya, karena memang dia itu pingin pemilik lahan ini mengeluarkan data-datanya biar kita cross check. Kalau misalkan memang orang tuanya atau ada ahli waris yang lain menjual, kita akan fair play, terbuka. Ayo saling menunjukkan datanya. Kalau misalkan memang ada dari pihak keluarga yang sudah menjual, ada peralihan hak, ya pastinya kita akan terima. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa ditunjukkan, ya artinya kan patut diduga itu jual belinya tidak melalui ahli warisnya. Mungkin itu. Kemudian fakta di lapangan juga bangunan-bangunan itu tidak ada IMB-nya. Jadi kan jelas itu bangunan liar juga. Seperti itu. Sementara oleh salah satu dari ahli waris Jamaluddin menerangkan tanah milik orang tuanya sudah beralih kepada Erlina Nasution selaku ahli waris Bulasiam membeli dengan nomor IPEDA 138, sedangkan tanah yang dimiliki oleh ahli waris dari Muniro IPEDA Deng nomor 697 terkait duduk bersama belum ada, sehingga kami akan melayangkan proses ke tanah pengadilan. ini yang lama dikuasai oleh lawan saya. Ya, saya menancapkan papan bicara yang ada di sini. Rame dengan yang menguasai sini, akhirnya di kelurahan sama-sama surat kita nomor IPEDA 697 nggak ada, lawan kita tuh 753 juga nggak ada. Lawannya siapa, Pak? Bu Erlina Nasution, tapi atas nama orang tuanya, ibunya. Selaku Lasiam apa, namanya. Pak? Bu Erlina selaku apa? Selaku anaknya Erlina Nasution, anaknya Lasiam. Dasar dari Bu Erlina, orang tuanya Erlina apa, Pak? Beli dari Dawama kan. Nomor IPEDA 138. Dari jenengan dasarnya apa, Pak? IPEDA juga 697. Apakah pernah dikrocek IPEDA ini? Sudah pernah di cross check di kelurahan. Ya, hasilnya? Registrasi tanah saya, ibu saya 697 nggak ada di kelurahan. Tapi kan saya kejar. IPEDA saya kan lama. Saya minta kelasiran yang 60. Lurahnya bilang ya, saya jadi lurah, bukunya ya ada ini. Nah, dari lawan saya jual beli itu 75. Dari Lasiam beli ke Dawama ada nomor IPEDA-nya itu 753. Di desa juga nggak ada. Pernah ada perdamaian, Pak? Intinya duduk bersama? Belum pernah ada. Belum pernah ada? Belum pernah ada. Rencana apakah akan ke jalur hukum, Pak, persidangan? Iya, sekarang saya sudah ada kuasa hukum yang masuk. Kuasa hukum yang masuk ini proses untuk proses administrasi untuk proses gugatan. Iya, Dari seperti itu. bukti-bukti. Berarti selama ini tidak ada titik temu hubungan Belum. perdamaian ya, Pak, ya? Belum ada sama sekali. Harapannya apa, Pak? Ya harapan saya ya secepatnya lah. Ini negara itu turun. Masa ini ada pedagang di belakang sudah saya tutup seperti ini. Saya kan ini kan saya tutup semua ini, Pak. Seng-seng satu. Berarti intinya minta dikembalikan ke IPEDA milik jenengan. Iya. Atas nama siapa, Pak, Atas IPEDA-nya? nama Muniro. Muniro selaku apa dengan jenengan? Saya anaknya. Ahli waris dari Ahli Muniro. waris. Dasar-dasar buktinya ada semua ya, Ada. Pak, ya? Intinya Ada. seperti itu ya, Pak? Asli ada. Oke, makasih, Pak Jum. Dengan adanya polemik ini Nasrullah Jamaluddin telah menutup sebagian tanahnya yang telah berdiri beberapa kios-kios. Aksi dari protesannya kepada pemerintah Nasrullah Jamaluddin Deng salah satu saudara sepupunya membuka warung ludruk melalui kesenian ludruk besutan tanah perbatasan, sebagai simbol sengketa tanah IPEDA nomor 697. Malam ini itu pembukaan warung ludruk besutan tanah perbatasan. Jadi kenapa kok warung ini diberi nama warung ludruk besutan? Di warung itu kan memang tempat orang berkumpul, terutama masyarakat menengah ke bawah. Di warung itu tidak hanya berfungsi untuk tempat makan, tapi juga tempat bertukar informasi, orang berdiskusi, bertukar gagasan,
Nah di warung itulah sering kali muncul ide besar terkait apapun, termasuk juga sebagian besar dari nilai perjuangan yang ada di bangsa kita itu banyak dimulai dari sana, terutama di tengah-tengah masyarakat. Nah kenapa kok besutan, ludruk besutan? Nah ludruk sendiri punya sejarah. Kesenian ini menjadi bagian dari bangsa ini merebut kemerdekaan. Sebelum ludruk itu keseniannya namanya besutan. Sebelum besutan namanya lero. Tadi saya ceritakan. Lero itu dilakukan oleh satu orang, namanya Pak Santi, berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain. Lalu menjadi besutan jadi 4 orang. Ada Besut, Rusmini, Jamino, semua gambar. Terus di Surabaya berkembang menjadi ludruk yang menjadi teater besar seperti di Eropa ya. Dibuka dengan remo, dengan kur, lalu ada cerita, ada lawak. Ludruk itu menurut saya memang didesain oleh leluhur kita untuk menjaga rasa nasionalisme patriotisme. Faktanya dalam cerita ludruk di Surabaya khususnya, di ujung timur ada cerita Sarip Tambak Oso. Itu bercerita bagaimana sosok Sarip membela kebenaran melawan kolonialisme penjajah yang memaksakan pajak. Di ujung barat ada cerita Saung Galing, juga melawan penjajah. Di ujung utara juga ada Joko Sambang, pendekar Sumul Gemuling. Itu semua melawan Belanda. Begitu juga yang ada di utara, ada Trunojoyo, Cukuruli, dan lain sebagainya. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.